Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Serina Cornelia Tawas dengan NIM 2014-2011. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 3 dengan dosen pengampu Nur Sheila Manawan Eskop MKop. Video saya kali ini membahas tentang edukasi dari pencegahan dan pengobatan pada penyakit ulcus decubitus. Ulcus decubitus adalah kerusakan jaringan yang terlokalisir yang disebabkan karena adanya kompresi jaringan yang lunak di atas tulang yang menonjol dan adanya tekanan dari luar dalam jangka waktu yang lama. Kompresi jaringan akan menyebabkan gangguan suplai darah pada daerah yang tertekan. Apabila berlangsung lama, hal ini akan menyebabkan insufisiensi aliran darah, anoksia atau iskemia jaringan, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian sel. Etiologi dari ulcus decubitus disebabkan oleh tekanan dan gesekan pada kulit yang menghambat aliran darah ke kulit. Kondisi ini umumnya terjadi pada seseorang yang tidak dapat mengubah posisi tubuh ataupun bergerak pada waktu yang lama. Menurut Rogers tahun 2003, penyebab utama terjadinya decubitus antara lain yang pertama ada tekanan atau pressure, yang kedua ada gesekan dengan kekuatan besar atau shear, yang ketiga ada gesekan atau friction, dan yang keempat ada kelembaban atau moisture. Patofisiologi dari ulcus decubitus atau pressure injury merupakan sebuah proses kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, akan tetapi umumnya dipengaruhi oleh tekanan, gesekan, gaya geser, kelembaban, dan nutrisi. Faktor risiko dari ulcus decubitus: risiko penyakit semakin tinggi pada orang yang mengalami kesulitan bergerak dan tidak dapat mengubah posisi saat duduk atau tidur. Faktor risiko meliputi mobilisasi, inkontinensia, kurangnya persepsi sensorik, nutrisi dan hidrasi yang buruk, kondisi medis yang mempengaruhi aliran darah. Gejala ulcus decubitus. Gejala dari ulcus decubitus ini dibagi menjadi dua, ada gejala awal dan gejala lanjutan. Gejala awal meliputi kulit berubah warna seperti muncul bercak merah pada organ berkulit terang dan muncul bercak ungu atau biru pada orang berkulit gelap. Yang kedua, bagian kulit yang berubah warna tidak berubah warna saat ditekan. Yang ketiga, bagian kulit yang berubah warna terasa hangat, kenyal atau keras. Dan yang keempat, rasa sakit atau gatal di area yang terkena. Berikut ada gejala lanjutan. Gejala lanjutan meliputi luka bakar terbuka atau melepuh, luka yang mencapai lapisan kulit lebih dalam, dan luka yang mencapai otot dan tulang. Edukasi pencegahan dan pengobatan dari ulcus decubitus. Pencegahan dari ulcus decubitus yang pertama itu sering berganti posisi, yang kedua gunakan bantal atau kasur khusus untuk meredakan tekanan dan membantu memastikan posisi tubuh dalam kondisi baik. Yang ketiga, sesuaikan ketinggian kepala saat tidur. Dan yang keempat, menjaga kulit tetap bersih dan kering. Pengobatan dari ulcus decubitus itu melibatkan pengurangan tekanan pada kulit yang terkena, merawat luka, mengendalikan rasa sakit, mencegah infeksi, dan menjaga nutrisi dengan baik. Langkah yang dilakukan, mengurangi tekanan. Cara ini dapat dilakukan dengan langkah berikut, yaitu ada ubah posisi tubuh sesering mungkin dan gunakan permukaan yang empuk. Membersihkan dan membalut luka. Perawatan luka tekan tergantung pada seberapa dalamnya luka. Ini beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, cuci dengan pembersih lembut dan keringkan. Bersihkan luka terbuka dengan air atau larutan air asin atau garam setiap kali mengganti balutan. Dan yang kedua, memasang perban. Perban mempercepat penyembuhan dengan menjaga luka tetap lembab. Ini juga menciptakan penghalang terhadap infeksi dan membuat kulit di sekitarnya tetap kering. Yang berikut, menghilangkan jaringan rusak. Luka harus bebas dari jaringan yang rusak atau mati
agar proses penyembuhan bisa lebih cepat. Tim medis akan mengangkat jaringan yang rusak atau debride dengan membilas luka secara perlahan dengan air atau memotong jaringan yang rusak. Intervensi lainnya yaitu obat untuk mengontrol rasa sakit seperti ibuprofen dan naproxen sodium, dan pola makan yang sehat dengan mengonsumsi makanan tinggi nutrisi untuk mendorong proses penyembuhan luka. Yang berikut pengobatan operasi. Metode ini dilakukan jika luka tidak kunjung membaik. Setelah melakukan perawatan lain, salah satu metode perbaikan bedah adalah menggunakan bantalan otot, kulit, atau jaringan lain untuk menutupi luka dan melindungi tulang yang terkena. Demikianlah video singkat dari saya tentang edukasi pengobatan dan pencegahan ulkus likuiditas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam video saya kali ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.